Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janatul Laili SPD. Saya mengajar di SD Negeri Sungai Jingga 1, Banjarmasin. Saya juga merupakan calon guru penggerak Angkatan 5 Kota Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1.A.8. Di dalamnya terdapat 3 pertanyaan pemantik yang akan saya uraikan sebagai berikut. Pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Pertama, guru sebagai subjek pembelajaran, sehingga pembelajaran hanya berpusat kepada guru. Kedua, pembelajaran mengutamakan kemampuan kognitif siswa. Dan yang ketiga, dalam pembelajaran, guru satu-satunya sumber belajar. Dan yang keempat, pembelajaran tidak mempertimbangkan pada kodrat alam dan kodrat zaman. Kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, pembelajaran haruslah berpusat kepada siswa, tidak menjadikan siswa sebagai objek dalam pembelajaran. Kedua, pembelajaran tidak hanya berdasarkan penilaian kognitif dan akademik semata. Yang ketiga, pembelajaran harus sesuai dengan karakter dan potensi siswa. Keempat, merancang pembelajaran sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pembelajaran berpusat kepada siswa, karena siswa merupakan subjek dalam pembelajaran, sedangkan guru hanya menuntun, atau biasa disebut dengan sistem AMO. Yang kedua, pembelajaran mengutamakan karakter, nilai-nilai kebudayaan, dan budi pekerti, bukan lagi terbatas dengan penilaian akademik semata. Yang ketiga, pembelajaran harus sesuai dengan minat dan bakat siswa, sehingga mampu mengembangkan potensi siswa. Keempat, merancang kegiatan pembelajaran sesuai dengan perkembangan zaman, yaitu abad 21, dan menciptakan suasana kelas yang aktif, inovatif, dan menyenangkan. Kesimpulan dan refleksi. Pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan dan pengajaran yang sangat membekas dalam benak saya adalah memanusiakan manusia. Dalam hal ini, sangat inspiratif bagi saya yang seorang pendidik, bagaimana memerdekakan murid saya sehingga merdeka belajar dapat dinikmati oleh murid saya dan meningkatkan kompetensi murid saya dengan berpusat pada potensi yang dimilikinya, dengan mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman, serta mempertajam kearifan budaya lokal sebagai penguatan karakter dan terbentuknya budi pekerti. Pada dasarnya, anak-anak tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Hakikatnya,
Pendidikan adalah sebagai bentuk usaha yang memuat nilai-nilai budaya ke dalam diri anak untuk mengembangkan potensi yang dimiliki anak, sehingga anak menjadi manusia yang utuh dan mandiri baik jiwa maupun rohaninya. Merdeka Belajar menawarkan sebuah perubahan pendidikan dengan pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Dalam Merdeka Belajar, subjek utama pembelajaran adalah murid itu sendiri. Sedangkan kita, sebagai pendidik, hanya menebalkan minat dan bakat yang telah dimiliki murid kita. Dengan mendalami modul ini dan merenungkan kembali pengalaman-pengalaman yang telah saya lalui selama menjadi pendidik, saya optimis dengan berangsur-angsur dapat membenahi diri dan merefleksikan diri dengan antusias menuju perubahan yang baru dengan menerapkan pembelajaran Merdeka Belajar. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, apa saja yang telah saya terapkan pada proses pembelajaran terhadap siswa? Pertama, menanamkan karakter dan budi pekerti kepada siswa dengan selalu berdoa, baik itu ketika sebelum maupun sesudah pembelajaran. Kedua, menciptakan pembelajaran yang aktif dan berpusat kepada siswa. Ketiga, menyajikan pembelajaran yang inovatif sesuai kodrat zaman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.